kamu suka goib, klinik, dan mistik. Iya, Yang. Kamu juga suka mengamalkan amalan dari orang pintar. Salah satu guru kamu ada di Gunung Tengkorak Merah. Kamu gak usah bingung, Mas. Eyang Rejo ini tingkatan ilmunya sudah sangat tinggi. Jadi dia bisa membaca pikiran kita. Yang hebat. Apapun yang kamu inginkan, kamu bisa dapatkan dengan mudah. Asalkan kamu menjalankannya dengan ikhlas dan mengikuti syarat-syaratnya. Eyang, saya tidak mau jatuh miskin lagi. Saya mau bangkit dan kaya lagi. Apakah kamu siap mempersembahkan apa yang kamu miliki dan apa yang kamu cintai? Apa itu, Eyang? Jawab dulu pertanyaan saya. Siap, Eyang. Kamu siap mengorbankan anak dan ibu kandung kamu sendiri? Kamu tidak bersedia? Mas, itu udah cara paling ekspres. Kamu bisa mendapatkan semua yang kamu mau. Maaf, Eyang. Apa persembahannya yang ibu saya itu bisa ditukar sama istri saya? Ini bukan jual beli atau tawar menawar. Sanggup dan tidak sanggup. Bisa beri waktu saya untuk berpikir? Pikirkan dengan matang. Untuk mendapatkan kemakmuran tidak dengan mudah. Tentu dengan cara setan. Syaratnya pun dengan cara syarat-syarat setan. Bukan dengan cara Tuhan. Udah jam 12 malam. Mas Ardi kok belum juga pulang ya? Ya Allah, aku mohon. Semoga suamiku selalu berada di jalan yang lurus. Alhamdulillah, Mas Ardi. Belum tidur? Mas, dibiasakan mengucap salam dulu. Itu kan yang diajarin agama kita, nabi kita. Malam nih, jangan kebanyakan ceramah. Mas Ardi dari mana aja? Udah ya, gak usah banyak tanya. Mas. Saya kan istrinya Mas. Saya berhak buat tanya Mas Ardi ada di mana. Kalau Mas Ardi kenapa-napa di jalan, saya sama anak-anak juga ikut susah kan, Mas? Udahlah, gak usah banyak tanya. Kenapa-napa aku di jalan juga biarin aja. Yang untung kan kamu, yang gak susah kan kamu. Kamu tinggal nyari laki-laki lebih kaya dari aku. Paling juga aku, kalau gak mati, lumpuh seumur hidup. Belum, Mas. Ya kan? Mas kok ngomongnya kayak gitu? Ya udah, kamu jangan banyak tanya deh. Aku pusing tau gak? Mau pecah nih kepala. Mikirin kita mau bangkrut, mau melarat, mau miskin, tahu? Ini semua gara-gara kamu tau gak? Sisi pembawa sial. Mas kok tega ngomongnya kayak gitu? Bun, aku sama Ega jalan dulu ya, Bun. Bekal buat Ega udah dibawa. Udah, Bun. Ingat ya, jangan jajan sembarangan. Ya, siap, Bun. Yaudah, aku jalan dulu ya, Bun. Assalamualaikum. Salah. Waalaikumsalam. Ayah, aku berangkat dulu. Ayah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas, jawab dulu salam anak-anak. Jawab salam aja kok susah. Waalaikumsalam. Oh ya Rama,
Kalung emas itu kamu masih pakai? Kalung peninggalan almarhumah ibu saya. Ya iyalah. Masih, Mas. Berapa kau dijual? Kalung itu nggak akan pernah saya jual. Itu satu-satunya warisan peninggalan almarhumah ibu. Berapa kau dijual? Mas, cuma itu satu-satunya perhiasan yang saya punya. Semuanya sudah habis. Kamu nggak ngerti ya? Berapa kau dijual? Ya Allah, semoga Engkau memberikan aku kekuatan dan kesabaran yang tidak ada batasnya. Semoga aku bisa kuat menjalani semua ujian ini, ya Allah. Jangan Engkau sesatkan suami hamba. Rahma, kalau suami nanya, kamu jawab. Jangan diem aja kayak patung gitu. Iya, Mah. 15 juta, Mas. Lepas. Enggak, jangan. Ini kalung peninggalan Mama. Satu-satunya warisan almarhumah ibu saya, Mas. Mohon jangan. Aku yang lepas apa kamu yang lepas? Ayo cepat. Bu, maafin Rahma. Kalung pemberian ibu harus Rahma berikan pada suami Rahma. Rahma yakin ibu gak akan keberatan. Ibu pernah bilang, apapun yang kita miliki bukanlah milik kita. Jika hilang ataupun diambil orang lain, ikhlaskan. Jangan marah. Karena kemarahan akan melunturkan keikhlasan yang kamu tanam. Sini. Dia nggak pernah merasa berat kalau ini aku ambil dan akan aku jual. Tidak kelihatan sedikit pun rasa marah dan bencinya. Rasa bodoh. Assalamualaikum. Dik. Dik. Mana sih ini orang? Alex lagi gila ya. Pagi-pagi udah nagih utang. Jangan ya. Ya Lex, kan gue udah bilang Lex minta waktu sampai lusa. Lu sendiri yang bilang kan, kenapa lu udah datang? Iya. Dik. Halo. Dik. Songong nih orang. Dia orang. Mana bro duitnya? Gue lagi gak ada duit bro. Gue butuh sekarang. Lex, kan lu bilang lusa. Mendadak gue butuh sekarang. Lu gak bisa gitu dong, gue gak ada duit. Gak bisa bro. Waktunya cuma sampai hari ini. Lu mau nembak gue sekarang juga. Gue gak pegang duit. Ngerti lu? Lu ngertiin gue dong. Gue selalu ngertiin lo ya bro. Lo pernah gak ngertiin gue? Mana utang lo? Gue mau lo lunasin hari ini. Gak ada bro. Oke, gampang bro. Gue laporin lo ke polisi karena lo udah ngelakuin penipuan. Dan gue korbannya. Sini. Lu ngapain lapor polisi? Lu inget ya, gue tegasin. Gue ini bukan penipu. Gue pinjem duit sama lu. Ntar juga gue akan bayar. Lo tuh minjemnya udah lama bro. Gue gak mau tahu. Pokoknya kita selesai masalah ini kantor polisi. Oke, gue bayar setengah dulu. Dulu pegang kalungnya. Lu bawa tuh, lu jual.
Emang lo pikir harganya berapa ini? Ini kalung gede ya. 20 juta juga laku. Lu jual dulu aja. Lu jangan bohongin gua, bro. Gua ngapain bohongin lu? Gak ada untungnya. Oke. Tapi ingat, ini masih kurang. Sisanya kapan? Secepatnya gue bayar. Kalau gue punya duit. Udah sana Ki. Gimana syarat dari yang kemarin? Sanggup? Aku sih belum ngerespon. Tapi kalau bisa ditukar sama istri aku mau. Ya nggak bisa lah. Oh ya, syarat dari Eyang apa aja ya? Kamu harus mengorbankan 1, istri kamu, 2, anak kandung kamu, dan 3, ibu kandung kamu. Justru itu, syarat yang ketiga itu yang aku berat. Kekayaan yang datang instan. Harus ada pengorbanan, tapi pengorbanan nggak akan pernah sia-sia, Mas. Iya, tapi papan segelnya tolong turunkan dulu. Maaf Bu, tetap nggak bisa Bu. Ada apa ini, hah? Rumah kita disita, Bu. Disita? Jangan seenaknya aja kalian. Saya minta turunin itu sekarang. Ini sudah kebijakan kantor Bu, dan kami hanya menjalankan tugas. Besok rumah ini harus sudah kosong. Ntar ya. Halo? Assalamualaikum. Ayah, kamu di mana? Kamu kenapa sih? Nelfon ambil nangis? Rumah kita disegel ya, Ayah. Kamu serius? Iya. Kamu cepet pulang ya. Aku bingung. Ada-ada aja. Kita harus segera kosongkan rumah ini besok. Udah, kamu jangan kebanyakan nangis. Kamu harusnya nyari solusi dong. Supaya nggak ditempel segel sama bank. Aku udah berusaha, tapi mereka tetap memasang papan segelnya. Yaudah, aku pulang. Hati-hati. Siapa, Mas? Istri aku. Kenapa emang? Orang bank udah nempel segel di rumahku. Ya udah, kamu pulang ya. Nanti malam kita ketemu Eyang Rejo. Yaudah, ya. Oke. Kamu ini selalu aja membawa sial. Saya nyesel jadiin kamu menantu. Ma, tolong jangan bicara seperti itu. Pak, saya tetap akan turunkan papan segel itu. Terserah Ibu. Besok kami akan datang lagi ke sini. Dan rumah ini harus sudah kosong. Iya, Ibu. Permisi. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda kenapa nangis? Kamu lihat tulisan itu? Ini serius Bunda? Bun, maksud itu apa? Maksud tulisan itu, besok kita harus kosongkan rumah ini. Tapi kita mau kemana Bunda? Bunda juga nggak tahu mau kemana. Terserah ayah saja nanti ya. Dengar ya, ujian dari Allah itu datangnya secara tiba-tiba. Dan dari tempat yang nggak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Udah yuk, masukin. Iya Bunda. Loh, kok malah pada duduk sih? Ganti seragam, terus pada makan siang, ya? Masih kenyang Bun. Tadi ditraktir teman. Apa-apaan nih? Kamu gimana sih? Kamu biarkan mereka itu memasang segel di rumah ini? Mas, saya udah bilang sama mereka, tapi mereka tetap memasang papan segel itu. Kamu kan bisa bilang nunggu aku dulu. Saya udah berusaha sebisa mungkin, Mas, tapi mereka tetap memasangnya.
Semacam apa sih kamu? Gak bisa diandelin. Bisanya apa kamu? Ayah, Bunda adalah seorang ibu yang penyabar dan gak pernah nunjukin kemarahannya walaupun ayah bentak-bentak kayak gini. Risa gak suka ya selalu nyalain Bunda. Lihat tuh Rama, anak perempuan kamu sudah kurang ajar sama ayahnya. Risa sabar. Ayah, Risa emang belum bisa jadi anak yang baik. Tapi seenggaknya Risa gak diem aja ngeliat ayah injek-injek Bunda kayak gini. Ayah egois. Risa tahu apa yang ayah lakuin di luar sana. Ayah selingkuh sama teman sekolah Risa. Kamu emang lancang ya? Hah? Mas, jangan pernah tampar Risa. Kalau Mas mau tampar saya aja, Mas. Kamu lihat caranya perempuan kamu. Sudah berani seperti itu. Semakin lancang bicaranya kepada ayahnya. Kamu sudah mengotori otaknya supaya dia membenci aku. Bunda gak pernah ngajarin Harbuluk. Bunda adalah malaikat kami. Oh, oke. Gak jadi masalah. Kalian bertiga kalau benci sama ayah. Justru itu lebih baik. Jadi ayah gak berat untuk meninggalkan kalian bertiga. Mas, jangan pernah ngomongin hal yang tidak baik di depan anak-anak. Ingat ya, saya tegaskan lagi. Saya jatuhkan talak 3 buat kamu. Saya akan menceraikan kamu. Itu akan lebih baik. Eyang, kok Eyang jahat banget sih? Eyang seneng kalau ngeliat ayah cerain Bunda. Ya karena bunda kamu itu nggak pernah membahagiakan ayah kamu. Risa, istighfar, jangan emosi. Kita harus tetap sabar dan kuat, ya. Risa, sekarang juga kamu kemasi baju-baju kamu dan adik kamu dan ibu kamu. Keluar dari rumah ini. Dan ingat, jangan ada yang bawa barang dari rumah ini. Saya serius nggak pernah main-main, tahu nggak? Ayah nggak bisa seenaknya ngusir kita. Kita punya hak atas rumah ini dan harta benda yang ada di rumah ini. Ingat dari saya, kalian bertiga tidak punya hak atas rumah ini. Makanya kemasi baju-baju kamu sekarang juga. Ayah ini udah capek, tau nggak? Selama hidup sama bunda kamu, ayah selalu rugi. Dia itu membawa sial.